Aki buaki amala iya makanja ko cicam mi ijama na de na paja ilolo ngapahalana. Lembaki matu pole rita nasi wadi iye kita sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Umur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelahnya. Cicam ni ijamah imun rinna tulitama materu aja na ijamah panapang kapole. Ya sange tau sogi ya kolena kareso watak kalena na pole dina. Ya sange tau macatuo tandena na sampaja na tuliang kamu palari pahalana. Yang saya cara makan itu amalia-amalia nama namo guru tak uparewa kami kahe. Oh lama nang iya, ya mana itu na pakai to pandita na salama. Masa dia niat curi lalena. Ah yang itu limelo kacenga-cenga. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo, pribadi Bapak Insinyur Sudirman Meru. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat kami Ustaz Alimuddin selaku pembaca ayat suci Al-Quran. Ahinal Fadil, Guruta Ustaz Abu Intang. Saya sering melihat beliau ini menyanyi di TikTok. Insyaallah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Alina Tomelebita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama, para masyayikh, para satis dan azatiza, ibu-ibu, apa namanya nih? Komunitas macan dan istri macan. Insyaallah. Ini saya tidak tahu apa anunya, yang jelasnya ini adalah satu komunitas yang sungguh sangat luar biasa, jamaah Isra wal Mi'raj yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mendengarkan sejarah perjalanan Rasulullah mulai ketika dia menginjakkan kaki di satu batu. Ia tona robatwe itu ada di sekitaran Masjidil Aqsa. Ia narobatu melo maciuh kunabita pada saat Nabi menduduki sebelumnya, kemudian dia diangkat ke langit. Tapi Nabi melarang sehingga batu itu sampai hari ini tetap melayang. De narapa okotane de to namenre layase, tapi dia tergantung. Batu yang besar itu bisa tergantung. Kenapa? Itu adalah salah satu tanda bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar, yang secara duniawi bisa dilihat. Saya tidak terlalu membahas aga sejarah na alami Nabi ta sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Tapi angka 2 telu pelajaran yang mestinya menjadi acuan narekoto melo mengambil hikmah yare gemalaki aguruangang. Nah sebab kita mesti memetik de gaga peristiwa na pakang kapuang Allah Ta'ala kecuali ada hikmah di dalamnya. Ia na romelo yalah. Makanya kita mengatakan hikmah Isra dan Mi'raj. Hikmah itu adalah ilmu. Jadi meloki malah pak disengang. Saya mengambil maraton saja. Yang pertama, Nabi tak sebelum diisrakan itu dibelah dadanya. Kemudian dicuci jantungnya kalau menurut fikih. Ulama fikih mengatakan dicuci, ulama tasawuf mengatakan wa samsam melo na mulia kapuang Allah Ta'ala. Makanya ia lengi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Ya natu ampai wa samsam bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh kalbunya Nabi secara langsung. Yang kedua, air samsam itu bisa pengganti makanan. Denan retawe cukup meminum air samsam itu bisa kenyang. Sebab magai karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Semua yang berkaitan Nabi pasti mulia.
Hajar Aswad Nabi pernah menciumnya, maka semua jamaah haji dan umrah akan mencium Hajar Aswad. Matahari tidak akan berani menyinari tubuhnya langsung Nabi, makanya dia tutupi dengan awan, karena dia pasti hancur ketika dia menyinari tubuhnya Rasulullah, karena nurnya Nabi itu adalah nur yang lebih tinggi daripada matahari. Maka sininna pada keoko Nabi kita pasti akan mulia. Kita juga akan ke surga itu karena di situ ada Rasulullah. Kemudian apa pesan itu? Agak hikmahnya roh. Karena itu kan sejarah. Apa hikmahnya? Ia komelo ki melakukan perjalanan paresayolo atita. Dibelah dulu ini. Bersihkan bisa bermakna berwudu. Makanya sebelum meninggalkan rumah, usahakan angka jenne. Pesan yang kedua, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ia kau melakukan ki perjalanan, mestinya adalah tempat spiritual ke tempat spiritual. Aja nalok ko pasai lo warunge. Jangan dari kebun ke kebun, tapi usahakan dari tempat yang punya nilai spiritual ke tempat yang punya nilai spiritual. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dari masjid ke masjid? Supaya kita ini terikat oleh kebaikan. Ini sudah komunitas ini biasa lo masa peda di. Jangan menyisir tempat yang tidak ada nilai agamanya. Jadi silahkan lakukan perjalanan, mengatakan kita berangkat dari Masjid Raya Sengkang. Insya Allah kita akan sampai ke Masjid Raya Sidrap misalnya. Kita berangkat dari masjid ini, nanti kita akan ke masjid ini. Atau kita dari makamnya Gurutta Kesaada akan berangkat ke makam ulama ini. Supaya perjalanan kita diridhoi oleh Allah. Karena perjalanan spiritual. Jadi jangan dari tempat rekreasi yang tidak ada nilainya ke tempat rekreasi yang tidak nilai spiritual. Tidak. Jadi usahakan nih ada namanya wisata religi dari masjid ke masjid. Itu pesan. Iya. Jadi makanya tuko maknanya juga bisa kita sholat. Apa iya tuh Nabi takenri bawah? Nabi itu tidak dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Walaupun ayat namoman yahaya makada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Memang itu awal dan akhir. Tapi sebelum itu dibawa pun keliling. Lai pacenne Nabi tak angkat tempat persinggahannya. Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa pindah-pindah? Makkah ke Madinah, karena Madinah adalah kota yang akan ditempati Rasulullah ketika dia hijrah. Baru ke Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai? Bukit Tursina. Nah, sabak onron na Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Kemudian kenapa dilewati Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa itu kan di utara. Dia terus ke selatan. Kemana? Ke Baitul Lahmi. Onron na Nabi Isa jaji. Setelah itu baru masuk ke Aqsa. Coba. Agak maknanya Pak Bu. Mestinya kita berjalan itu sebelum sholat ada tempat persinggahan. Tapi tempat persinggahan itu adalah tempat yang punya nilai spiritual. Makanya si tongan na kotomelo masam pajang. Tomak jenne jolo. Puraki mak jenne. Tapares say atita. De toga gatau yewa si salah. Magai la yahillu lil muslimin an yahjur akhahu fawqa salasa layalin. Kemudian setelah itu bisa kita mendoakan orang-orang soleh. Kemudian kita memulai dengan sholat. Nah sebab magi Nabi tak, kenapa bukan langsung saja? Madena langsung ipendrek kolangi. Kenapa dia mutar-mutar? Itu pesan. Bahwa untuk ketemu dengan Allah tidak langsung, mesti melalui proses orang-orang yang dia cintai lewati itu. Nah, itulah pentingnya bersilaturahmi dengan ulama. Makanya saya wasiatkan ke komunitas ini.
Kalau pindah ke suatu kampung takut tanang ini atau panrita okoy. Ya kongka datang ke situ sekaligus kita misalnya pergi naik sepeda. Tapi ketika masuk waktu sholat kita tempatkan waktu sejenak. Kunjungi ulama itu, kemudian kita datang minta nasihat walaupun hanya 10 menit. Setelah itu kita minta doa, kemudian kita berangkat lagi. Supaya semua perjalanan kita itu nilainya akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan nilai spiritual. Jadi usahakan perjalanan hidup ini seperti Isra Mi'raj. Ya. Saya itu begitu Pak Bu. Istilahnya karena saya pelajari dari situ. Setiap masuk satu kampung, kau ke Kalimantan pasti utanai mana makam para wali di sini. Oh ada di sini Pak Ustaz. Ulama yang masih hidup yang sepuh yang mana? Di sini Pak Ustaz. Mohon diantar ke sana. Kalau tidak cukup ke makam. Saya akan ke situ kemudian mendoakan. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul. Iya. Yang itu nadena wadi ko tomilaw langsung. Maka da upo nganu pasalama kak itu ndak boleh. Itu namanya tawassut. Tapi kalau kita meminta kepada tomilaw ko pong Allah Ta'ala, talengak barakah. Berikan aku keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang kau hadiahkan kepada ulama ini. Dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya para nabi di situ disebut, tapi jalannya orang-orang termasuk nabi, ulama, waliullah itu semua. Makanya kalau ada makam para ulama, ki burukna Andre Gurutta ke Jabdur Rahman Nambodale, ki burukna Gurutta ke Haji As'ad, ki burukna Imal Lapeo, kemudian ki burukna Gurutta Syekh Jamaluddin Kubra, itu bisa kita datang mendoakan dia. Kirimkan Fatihah, kemudian kita minta keberkahan untuk anak-anak kita. Puang, taliti kasih barakah wija-wijaku pada barakah angkai talingnya tau pandritawe. Yana tu ampai ogi orang wajo, orang sidrap, orang pinrang, orang bone, orang sopeng, narek komelo itama ramalang, napak bayi ni anak. Jangan nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Kan di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi waliullah. Itu kuncinya. Tanya kiburu sambara nalawi. Kiburu na nene na robat tayo nasa ke nene mo batala na biasa ya aja na natalo siara ya rojolo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarahi. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrongnya. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu ampai makana bita, umatku adalah umat yang terbaik. De nagaga caukanjai umatku nasabak nasalaisi dia deceng untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak gayaro. Selesai masam pajal loro menuju ke asar, selesai asar menuju ke maghrib, selesai maghrib menuju ke isya, selesai isya menuju ke sholat subuh, dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Yana riasa sampajat tepat tuh, yaitu suju pacapura masam pajal loro nia kemema ni untuk masam pajal ngasara. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kena tahu pandrita, usahakan nih, lengi tu niat mas sempajang, lengi niat melo mas sempajang. Ia ko sujud pacapura ko niat melo mas sempajang. Ia ko kata berek ko niat sempajang. Itu beda. Ia kota putus si sampajata cedela dan itu.
Kegayasam purani mak beresala sampajalor assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah terputus siaga mi menek mas sampajang paling tinggi 5 menit. Tapi ia ko sebelum mak beresalam pada saat sujud terakhir ia kami meniati untuk mas sampajang asara. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa nabi ta umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas. Pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunas sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi lah ki nareko deni niakan dari salat ke salat. Makanya itu sampajangi itu tuh dengan 2 beresalam atau siba beresalallahu abiyuh. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya. Salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mula pesengi jolo waktu kode penapura musambung oko waktu sebelumnya. Ia neriasa sempajat temapetu. Ini yang penting. Mega tunasa te sempajat tepetu cukup cengan aja itu bukan sholat. Itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka pakasiwang mesti atini si sumpus si bapong Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agana sepong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si pulung-pulung makoma bicara cara mana tahu tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilafazkan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah. Bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya main Facebook. Tapi itu kagak kodi. Saya ndak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak boleh Mekah lo ke Madinah, isuruh masam pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pi mak beresalah Nabi tanah kutana, maka ada onrongagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo dibawa ke Baitul Lahmi, masam pajati Nabi tekor dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman caji imam, seluruh nabi dan rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum nah. Nama-nama kira. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, agak JP terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan na jama sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat kan?
Coba. Mencaci imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat. Nabi Isa juga sholat. Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi, masa pajamana. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj. Tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memen na sampajang. Makanya najama memen ni nabita. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi nabita. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi Tameto tu milawi sampajangnya. Saya dapat itu satu penjelasan Nagurota Ki Jadul Muin Yusuf kali sidenreng. Maka dia ro Nabi ta nita mana rupana sampajana Nabi. Gerakan na to malaikat engka malaikat tato masom palangit pertama yo langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kamal ino toli rokok misi rokok na masom palaripongi. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud. Kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat. Itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah. Di 7 lapis langit. Yana rolindau nabita. Yana tu ampai yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jange. Nalamanat itu. Nilawi nabita, gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua. Sempajang na memato malaikat. Dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Tak Ustaz Samuitan bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara kolokolino. Agama magini ya dempara Nabi Adam 2 lasanna. Gara-gara ibelisi bici salah-salah. Pak maka ibelisi natia memang biasa po ngalata alai robuah huldi yang re Nabi Adam tapi makoko napalaba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Aganasan, dek na mungkin berani mencatut nama Allah. Padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Nasa boleh kasih runtuh bosnya. Ani gerai cedek padahal dia nangka. Ini. Iya. Ini tuh mega solangi bupati. Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya. Di 2 tuh bahaya kena daya kita ori. Pak Bici si bawa iya kue si depeta. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak ada guru tak kali si denre dia tu nawat ditongangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nang kalingai na tarimo jok gare. Nah semani gare yano. Ya ko lete ni mantu maka dah maga payano gare. Nasani. Itu gare. Lihat itu. Tapi dia tu nak ko ibu-ibu ko dia tu insyaallah. Kemudian ia ko angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia. Kepala desa napa aja manci kepala desa loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya ko cama mancaji rakyat biasa loki silaturahmi. Bupati mancaji rakyat biasa loki silaturahmi. Tapi ya ko cama mancaji bupati jamu talo. Kenapa? Nasabak menremui. Orang kaya yang bangkrut datangi rumahnya. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik,
itu biasa-biasa. Tapi ketika turun, sama juga orang naik gunung Pak. Ia kotuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kong tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hatinya. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuk Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nigah, Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria na tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana, jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudhu, kau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mahkada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji degaga ambok na Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Ya lengan-renre dari mihrab, langsung dari Allah. Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilau. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Muin Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya semua. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yopidi madari masampaya kenro-kenroi. Bawa su jadange loko sampina kadere kata ko kadere tu dato loko sa den gulukase kata ko sa den gulukase lari ku kulo lemari dega atau lari tama kamara maru kata ko kamara lari kita mo ko da purang dega gon ro manas yon riba sampaja. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran, tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasulnya. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ia kong ketemu tak istimewa, dia namun kita patudang aku banrena kaderah. Dia namun kita patudang aku sa dia nagulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasulnya. Buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Menreko Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sebab Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sebab bisa menghidupkan orang mati. Yo pidi doktor tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dalam mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, nih ke sini runtuh. Ketemulah dengan Nabi Idris. Orang yang hebat dalam tulis menulis.
Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar, botimpari na sidappe benena na nikmati biko masikiri sibako sidappe bainena aganasam let biase inyaman na kumaringaran alori pong Allah taala na ko sidappe ka baineku. Coba angka gabot timparu makor. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah. Itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi Ta itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko siruntu atau pandrita, pasti maka databe talenga baraka milau ka pulukoidi. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kok angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Iya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini, sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tembok itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawing, ke tau pandri, taloki siruntu aja talo mamak jama, tabe doa ta. Malah baraka, mapoto. Dia nggak gunanya itu. Mapoto minasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sengnya baraka, amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agawat di baca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amalah tasappa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu begitu. Oh, ternyata ini yang dipakai gurutta. Mega murid na gurutta siruntu. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na gurutta podanga, gurutta ke Abdul Rahman Ambodale. Kede Ustaz. Wattuna nautu suka gurutta lo mapak guru, dega ga wisang. Podangi gurutta kadaga je puang loka mapak guru namunya tak ganda tau pa aga nasa gurutta jokano nak tanai ko mapak guru iya mapak guru jokano letu kana sangu kurustas ya ko baca ya ro kita ku yolona nana ena pusaka
sekadaga je maknana ye lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dang. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya gurutta. Aku maknana ye nah. Pura ye rorewa sih kak lanjut kang imam Pak Guru. Ada yang di Kendari itu akan podang, Pak Ustaz, ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat, angkai gurutta tudang, nasuruh kak lampa ikita enak pa ubaca, najaloka ngak makadagang kananya tu Pak Guru matu ke subuh. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak Bu. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim. Karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai. Tapi HP, video call kan bisa. Ya kan? Ya cuma video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batinnya sehingga bisa koneksi. Ya kuya tu naruntuk teh rahasianya itu luar biasa Pak. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas yang begitu-begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Pak Bu, ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitullah. Tapi malaikat Jibril tidak, dia dulu lemah taruh emenre. Cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabit tau ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak maknanya Pak Bu. Pada komakadaki saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam mustawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di arsy, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti arsy kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta, sudahnya itu malam di Makassar, sudahnya itu malam lagi, tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang rancu. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam. Bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu. Dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu. Maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada noi puang Allah Ta'ala itu sungguh capek, Allah itu bolak-balik. Inilah logikanya Salafi yang keliru Pak Bu. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak keterima itu panrita tak pesan neguru tasada. Ulama-ulama kita di Asadiyah. Maga pijit tu melo mak guru nu makaliliat nama nasaro salama neguru ta. Nama nasatu de gaga pak gare-gare ini. Iya itu nawat ding yakutana na rekode nama kanja amatayangan nama karo kanja.
Siaga kan atau pandrita na Pak Guru mancaji wali he. Ni ke murid guru tak Jadur Rahman Ambodale mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Amakiro. Iya ko ya meta curi balutan tu toh. Kenapa? Siapa tahu majai matu ko mati kak. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo pembahasan aku ya login PK maka matu capan. Kamu belum jelas. Iya. Ya ko saruba menimake kay balu ya ko saruba nga pak yang ko kadita taluju tata surang yang ko katalo umrah si karto ni nabawangi rewa. Iya ko saruba manibawa ya menimaya pita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia le minyak na loro malampe bisa, tapi akibatnya si dia tahu pandrita tidak bisa hilang. Banyak yang menyalahkan amalannya guruta, nasalahkan imak berasanji, nasalahkan imak baca dos salamah, nasalahkan imak taksiyah, nasalahkan imak tahlilangnya, nasalahkan imak syaraku guru. Semua ulama kita lakukan itu. Mameraja nasalahkan to imam maulu. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil akar bawan nih iya ko majai roma maulu iya majai roma meraja maraja semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini na cecep po Allah Taala mauli isi besira mira ya nadena nan ceji wali guru tak itu guru tak sada nadena nan ceji wali guru tak Jadur Rahman Ambodale nanya na jama tahu macan ne macara mamoli letu Kalimantan letu Pulau Sulawesi macan ne letu Sumatera macan ne mamaulu macan ne mameraja law masyaraku buruk matahlilan mak berasanji na jama mana iya kini iro jama-jama ngebid dan cecca nabi tasiba po Allah Taala na dia mungkin mancaji wali gurutta kuna cecca po Allah Taala tapi kenapa dia jadi wali berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kita coba digerek Bali, ya tuh si rote tuh di mateng itu mameraja, mateng itu mamaudu angka gaulamana mancaji wali, siapa digerek? Aja nataka kecenga-cenga masapa nangka guru tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa lagi atau mati maliwasa nguku tangana andrewe. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja nata mabela mak guru nang kamana mopi guru tak apalagi guru tak Prof Nasaruddin Umar kembali kasade itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada ko nata paki Lailatul Qadar ini tau sengkang. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru tero di napat tu pitul lapi tau pandrita ko sengkang. Ya metode Pak dongan guru tak. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasam. Waktu naturu Lailatul Qadar ya mentor Pak dongan guru tak pitul lapi tau pandrita risengkang aja tapapet tu ibu. Sekarang sudah lapis kelima. Nah guru tak ya Jadul Min Yusuf orang apa? Orang wajo. Anu geus guru tak ya Abdul Rahman Ambodale kan orang wajo. Tuh sengkang tuh. Ulama sengkang ini luar biasa Pak Bu. Ya nanti apa yang dari kak kita ngata mas sengkang. Iya. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu mikir lo cilin na jamaah itu 5 kunru tuh pelihat tuh apa aja mena terima. Nang kamana mo ibarat kayo ko sengkang maja to malo to pala saliwang. Ano begitu? Makanya saya itu tidak melepaskan mestinya kita kembali ke situ. Yang saya caramahkan itu amalia-amalia nama mo guru tak uparewa kami kahe. Ulama nang iya ya mana itu na pakai to pandita na salama. Masa dia niya curi lalena. Aja na to limelo kacenga-cenga dengan alasan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Aja na nanya guru tadi na kana saleh orang si bahad desa idi tomia tu lipusa. Ni tahu makanya itu kembali ke Al-Qur'an dan hadis pura takdim. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, ndak usah Pak. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasan. Jaminya, nasabatannya itu tugas, sama sapaya. Pada kotolo botingnya, aja na takutan nang ngukupan nasue. Agak Pak Gamina sambal goremu, Andre bawan nih. Aku tanam manakin romala ladakin romala lasuna si agak lasuna na pakai Andre bawan nih.
Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jama iya. Aja nak kita lagi agak hadis sana, kinu pun hadis sana. Ni kepada oh be tanya aja mamu ro lo mano mak galu pigau ni nama lo modalik mu. Selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya, mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia itu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tu nak kau kesengkat ni. Mamu lah ni. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Guru kan kayak Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sanad langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya, itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Bapak. Apalagi di Tauke weweru gila dak. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makomema tu Pak Bu. Ia ko tua itu pandrete madari deni jampang. Mati pitu matu napa kita kajenna we lebok bawangi guru tak. Itu kadang. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak tak, hargai keluarga tak. Ya kok kui boleh ajak tanre kodeta si puluh si bawa bijak-bijak tak. Jadikan itu momen-momen yang paling indah. Podangi anak tahena syukur konang kawat tu makoman reki si bawa. Nasabaan kanang kawat tu matu melo koman re si bawa ya na dena gaga. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja nana ay manro kilo na televisi la kay na manro ko kadere kay bayne no kilala da purang ng kana na chido kilala kamaray ka chido lakwa dengan kay no ko yo boleh desa kanaga. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa tomatata ko melo manre no lima nang anak no lima nang apo nang kamana pi masuleka ko tunapa madon napa manre si bawa. Mabila la saya makanja baraka di na paja na paturo dale ipo ngalata. Iya makoko ade gaga. Mandra ko da purang ni ci di kekese na kadere ci di ketulan televisi ci di matangangi mak game na tuli timpu to pak bunuh tau matoh kalalu runtuh pak anak-anak mas sepeda macam ni indok na macuri panrena na letuk ko bali boleh na bawa pirin na iya na tuyasa tau de na macam mana iya nasaba anak-anak boting anak-anak jejiang anak-anak didi anak-anak jadi kali. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasabak ia ko malololak dai anak-anak jajang anak, ya anak-anak jajang anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak jajin. Dikagak. Itu kuncinya. Ini penting saya siatkan Pak Bu. Salat bersama. Aja no komana masigi kita harus sampajangnya. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat. Itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita. Dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud. Mamaku dulu rajin duha. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya. Ya kau tulima HP mimak. Bisa mana urusan na to mampat di wetang yano ko Kalimantan purin na sepeda yano ko Surabaya mampat di sini yano ko Bone ang kayano ko Jupanda mampat di Utuna padahal ang laki na jamba-jamba din isa. Kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan Pak Bu. Aki buaki amala iya makanja ko cicam mi ijamah na dena paja ilolo ngapahalana lembaki matu pole rita nasi wali iye kita sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Umur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelahnya.
Cicam mi ijama imon rinna tolitama materu. Aja na ijama panapang kapole. Ya sange tau sogi ya kodena kareso watak kalena na pole dina. Ya sange tau macca tuo tandena na sampaja na tuliang kamu palari pahalana. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tau macca mi masa padale tapi dia na macca tuo. Magai na pasipulu mana mi waramparan na kolino na panasalagi. Ad-dunya masratul akhirah. Ya tulino ad-darakan na suruga. Berarti lino dara bolata kenri o suri monri. Ya kong kapak dara o midarat na nataro tanah-tanah na de natilaw bolana ya tiasa pak dara sigilingan ngotana. Tabahan ni. Jadi nang kapak dara o midarat na nataro tanah-tanah na de nang kana parewa ila bolana berarti de na punay. Tapi agama nana, iya ko angka tau mapasipulu warampara ngoko milino nataro. De na kiri ngelo suri monri. Iya na tu tau de na macca tuo, macca mi masa padale. Bikin etis sangi maga sijak na nalupai kita ko tomate, na degaga bicara lino to tangkalina. Dega. Kinetis sangi maga sijak na nalupai kita ko tomate. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat, tapi besok akan berhenti. Tidak akan menangis selamanya. Ia komadei cengi makarami telaba itau kanja. Ia komambas sakit maseke ki agan asa tahu mati di tahu seke. Ia komadei cengi oko pada taru patau makadawe kanja payan. Tapi ia komega rampe-rampe majai salai agan asa tahu to salama na tu. Tegar. Agama nana bu. Degaga angka na atutungan iko degaga boko tapas saja. Ulawangi yati salipangi pakewe degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi. Dia itu gaga pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto makalicu. Dia itu gaga pita. Isubu mana itu perhiasan nama kunrai. Ulawangi kue rantai na kang ilalang, anting-anting na ilalang, foto ni lalatoy. Ia makokoy sa liwang manang. Rantai isaliwa. Ulat tu setengah kilo. Itempele kulo mo majijiran no ko. Ang katoni polgang kasiku. Ang katoni cici na si sambu-sambu. Ang katoni matempele ko katoni ko. Iya. Ang kaikla jolo. Iya. Makanya upasan ni. Dia itu gaga Pak Bu, dia gaga tanam na wigar. Maka na puji ka lakay ko dia gaga itu. Mapasipulong ngalawang idi na pasipulong mate ki matu benemondre malay. Manasa na masa ya de nak bayine ko mate. Tuki lagi melo mak bayine palay ko mate. Iya, mu idi arwane makoto. Maka na puji ka bayine ko na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari ini dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makome. Sabar ki bu nasa makasih enyo. Kan itu Bang. Semuanya akan dilupakan. Agana saguruta, wija-wijamu muranno nga buta ciwali ko. Taulengi muranno nga buta rapa ko. Anak ta, angka gana ta takiri lo Jupanda masikola takiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya medisi moki mak? Tidak pernah. Ia minatalipo ko capu idina. Angka kirimannya letu ma SMS mani alhamdulillah terima kasih mak angka kirimat tak. Tidak pernah bertanya. Ini tuwe makokoe, to 5 kilo pengajian, safari seramirat, meka tanaiki akasiaga tasiareki buruk na tomatot tak ia mate dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahangi agama kedua milau masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak pahang agama. Namun-nawai gare. Angka gaya punai kira-kira ko degagat tanya di bawah. Man sakit. Itu saya wasiatkan ini Pak. Nasabadi na salahari tahu Mega to dia na macam tu Pak. Macam ni mapasipulu dalit. Dia tinggalkan semua.
Dia tu gagah. Isalai winal lagi bija-bija monri di tu icalah. Jama-jama mati itu. Ini na tahang yang kagage cineng kepak beluk dorian meki mali dorian kadisi di juta ya katani. Si ratu sak budorian yang makadawe kepelina padahal ci di juta dina. Naseke kengalina. Dami aga meluk pasipulong inang kanal dia ngangka anak namona nawanawaya. Si sana mati dia gagah sa puripalaki. Aga yapun na iba. Ndak ada. Acila kapai di ko de gagawah kapat toko asadia. Acila kapa. Maka pala korangnya anak korononroi kamara malolongang ipahala. Mas sempajang anak malolongang ipahala. Mas sikri anak malolong ipahala. Matinroi pak kepala korangnya malolongang ipahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasang tau maca tuo. Nasabak mati ni nadena paja lari pahalan. Iya. Aja na talo umrah malau lisu. Tak be ketalu si tau pajaiwi. Cican na joka si tau. Pemiki joka si tau cican na. Magai umrah itu ibadah pribadi. Taparesay apa salam sebelum joka ki. Nomor si dipakai ngemelo ibawa. Nomor 2 masumo gasakat na di emelo ipake la umrah. Yang ketiga dito gaga andre hara tanre. Yang keempat dito gaga tau tewa si salah. Ya kung katau tewa si salah talos syari nabita kana sa nabita la yahilu lil muslimin an yahjuraha hu fa salasa layalin. Ya kon ali bangi talungas de musewa ada pada murupat wasakar kona sa nabita. Macen niki ko ka bela baik Allahumma la baik maka di puang Allah taala la baik kalak de gaga muli kolok ko nanu macare pamana mo bawa. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz. Kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Nah pakai mak bangun nonroi anak-anak yang masih sekolah. Ilmu itu pahalanya mengalir terus. Mate ki matu tanya anak ketonri mak denung tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yen reka ngi umrah 40 juta. Ya kode ni tarima unre wan rasa ki ya pi kui tarimai pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah. Nasabak cica milari pahalana ya mi kui jamai. Selesai dikerjakan stop ya ko sisa bu pahala talolongan ia itu tabawal ko surimonri tapi ya ko tawakal kengi maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia napahangi tahu Pak. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tagur aku puang Allah Ta'ala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca Taurat, sudah baca ini, tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampajangi untuk alemumi Musa. Itu puasai untuk alemumi. Mana untuk hamba? Belum ada. Maperingat ranga ya. Tuli maloli sila umrah. Pak angkat tahu pak. Tabe kepala umrah pada lantai sila suran ade gagang ke napunai. Made na lingi rodi na pake mamodala na pake pasikolai anak. Liwat tanre na palana daripada kita bolak-balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi tak potensinya umrah bolak-balik. Tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi pak, walingi contoh. Magi Idul Fitri, Idul Adha. Nama rote malepak. Nasabak kedua misi tahun. Kene minggu-minggu itu malepak. Da sila ada kimoli itu dan melang. Iya. Apa makada iya ko to mau pak ko dapi mo pian leparanging. Pokok na iya maka subuh dio. Nala baju na malito pa baju baru. Kata beri Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat cicat to misi tahu penuh to masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dena pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua ketiga itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jana lebih jolo-jolo. Dia tu baju mepajai. Kenapa si jani? Kemudian
Upasangi itu tadi saya mengatakan mesti engka ibadah makoro Pak Bu. Cicem mi jama mandanu pahalana. Sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui na pakai aga menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tasa kami cede palana yero patapulo sona patapuluan nina nasa nabita napa capu yaitu andrewe wai rinungi tago icicam. Selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iya na tu baraka na kutuma pandre. Makanya kung cara makwa usahakan nginangka andil tak masih dekat. Mestinya je Pak Irubai aja na di pas dia ngibe pakota tahu iya ro tahu angkai bawa dua. Iya. Aja na di pas dia ngi. Saya ada kampung saya tempati Pak Bu ceramah, dia akan pas dia panitia. Tahu ni bawa ya ro tahu angkai, napa sisele oke sudah pena. Nah saya tabi angkai ya ubawe pole bola aku talen na sisele. Di nanri cidi ya naro tasele naro jadi masih dekat yo pwede mak bagi nanri ta yale dua. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kota itu na talai dua, itu haram. Namanya haram li gairiha. Kalau haram li zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram li zatiha. Ya kok haram li gairiha, halal bendana tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi yalai dua maka datak kalamun. Angkat tau macah. Cik di to kami bawa rewa tapi napalete isana. Makun raya biasa makwaro. Deto nak kuasing, kau kumiro kampun na tayo. Malampu mana, makanjak mana. Kanjak mana ibu-ibu ko dega. Masirime menimalay dua deh. Hati-hati. Iyan na to konan ray anana ibaway rewa makadanana irenong makadameki panrengang. Ano de na baraka ibaway rewa. Sila ndak ki doang wija-wija dia nama deceng. Anu halal lagi madari mapatamo pa. Apalagi kok anu masalah memang. Kullu lahmin nabati min haramin pannaru auladin kata Nabi. Nanri lah kaya dia nama deceng. Tuli masumpa pa pinadin. Bayine manri siya mangkalinga pangaja. Magay anu masalah. Aja. Dia na capu dali halala na pungalata alayan rin na tumati. Akapitu macam ni malaikat ya ko dina nagaga pasti mata sara. Ya ko macam ni malaikat na demo pagaga na runtuk maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbia seperti air es. Itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia tulis pertanggungjawabkan Pak Bu. Angka tahu di palapaka Roma minasili kang isi. Dijamu makan daging kurma, nang kay sina magoro. Nakare ikan uku dan melolak garu dagingnya. Dia pulang ke rumahnya, darat na tahu enola. Nalepas sepi di palapaka Roma na tahu nasili kang isi. 500 itu tertunda tama suruga karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar. Di palapaka Romanya. Magapay di lasin na tayo jamu bawang. Rabu tayan re bawang. Pamuli capak na pasal, latu capak na pasal. Macho banasa ngalin. Iya. Tanam mo na may gari. Aja na isa na lino, isa na nabawa sengkang. Ipamasang ko sengkang. Tauci di isapa. Nulis sa sosiwan ni deta runtu. Nasinin na isa na lino ang kamanang ko pada masya. Mapamuli to mati pamulang lato to mati pacapurang. Iya ko si disangkutatan na tao isi di isapa. Rek jinna aga nasa nabita 5 sabuto malalangi lomon rin apo mudapi capak na barisangi mon. 3 sabuto malalangi loban rin apo mudapi capak na barisangi banre. Ya kung ka mas alamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa.
Makanya karena senabita usahakan ina dia gak sangkutan mau mati. Ya kau nggak tahu mati nang keinran na aja mulemai kau dia gak tanggungi. Kenapa? Karena itu akan tersiksa kalau untuk mencari kehalalannya. Salamu kolino di mau pemurus memang. Makanya kau nggak inreta engkau papinreta pada nah halang kita masuruga. Mereka tuh salah paham. Ya kau nggak tahu maka dan keinran na yano ku ya nasat deh. Kau pesurimon rito mapasilolongan. Tahu dia na paham itu. Magai inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Ia miko indra ngita aja ngelia makamaja, ya ko papindra ngita aja ngita makamaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali selesai. Makanya maka dia pun Allah Ta'ala fa anta saddaku khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Qur'an. Magai supaya dia nasessa ko mata pesurimun. Ya nang kata maka deo ko pesurimun itu pas pasilolo ngam manrasa to ngam. Iya. Pada kong katau idi meliangi tike, idi pun nadui idi meliangi tike, tapi aro tike elena makatan niwi, dia na tuh to tama na sabaan ke koro. Agai pau bikene usala saikam memang. Makoti itu matu kesurimun. Makanya kong kadita nindra tau ibu tato kabaniati. Tawasiat kanyo konata. Aga tapurangnya anak ta enak katuyano pura minra ngidi ku 5 juta. Iya kona waja ina alai. Tapi ya kode nu lempajai uhal lalakang supaya dia halangi kak mata pesurimun. Aja mau tapodangi roto minranya deh, tongan tuna waja. Iya, napo sipa asam makan ya saya. Iya, tapi mesti kita niatkan memang. Tapangolo ko po ngala talay po upin rangang ikasi, ubantus. Ia kona wajah utarimai pale ya pe kodena wajah uhalalakang supaya dena halangi kak matu surga menren itu kunci enarona sa Allah Ta'ala wa anta saddaku khairul lakum. Jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Dena sisa kok. Makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak Bu kita mau kemana dalam. Iya. Napa niangka barakana aja tak susah. Nabi tamah kada. Ia konindra ngita edimu berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayarnya. Si tengahnya tuh pas sidak kamu sosok. Ya ko 5 juta di tanindra tahu nadapi waktu na wajah dena wajah 2 juta si tengah pas sidak kata asosok. Makanya angka tuh tahu mapinra ngidina dena rewa ya tuh dena parewa padahal angka dina ya tahu maka dia tanya aja tahu bangsanya dena wajah indran nama kamu gadina magro dena me wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak kena pinra ngidina Nabi teh wajah kan pakai mui jolo mari nasa namanya aman tuh yang kau lolongan pahalana. Yo pu ini to si salah. Tapi katong aja itu tau min rempak mata cikau. Ya mina makan jak bicara nak kyoro te komat de decision nama wajah. Ini jadi masalah juga. Kanya usahakan. Yang terakhir saya wasiatkan. Karena ini perjalanan hidup Pak Bu. Usahakan ambil hikmahnya Isra Mi'raj. Di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan. Sempajangnya na jagai tepai. Nah sebab tahu tepai itu mas sempajang. Jika keimanan itu kita sudah jaga, insya Allah akidah juga kita terselamatkan. Makanya upasang ini 2 papasang. Namo maga repata jama-jama linota kodale mota sapa papisawi ko utami sampajangi. Magai iya tu sampajangi punana dalle ye wasiurusu. Iya tu jama-jamange dalle ni sapa. Aja na gara-gara masak padale mau lupa iwi malekue dalle. Mega tau dia na sampaja gara-gara mak balu, na samare paki mak balu. Ayasan na mak balu ko dalle ni musapa ya ko masampaja kalau ko siruntu punana dalle. Mana kamu salai mamurusu engi dalle mu gara-gara dalle musapa? Tak balik ikapa. Kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah gitu. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan ina sampajangin matoro aja naiko matoro isampajang.
Iya ko iko matur isang pajange may pitu asara mas pajaloro. Tapi ako sampajange matur ko yana tamu waktu sijak. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Nah, itu sampajange nilainna oke tu mak deket. Namo magay ganna amala tanasa guru tako demo sampaja. Denal diga nilainna. Ikali nolok mana? Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol. Ya kon puasa mas sakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol. Nolo. Namo sisa buku nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo nolo. Tapi yan ang kasampaja, mas sampaja ko masih kiri si ditambah nolo 10 mengaji ko si ditambah nolo tambah nolo si ratu ni. Jadi ang kamana ngangkatnya tinasa as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta buka sini netu decemu nasabak sampajamu mo jama. Iya. Kan itu 2 mito ko gagay pa kay 5 5 rukun Islam kan syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagagay katani. Deta haji belum jatuh. Deta puasa belum jatuh. Deta pasusaka belum jatuh, tapi syahadat si basam pajak. Ya nalak gaji dia pasti buangi. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan sholatmu sudah hilang. Itu kuncinya. Jadi komeki maka tenibi kom itu kuncinya. Penutupnya agak upasangi na pasangan Nabi guru takalisiden repun sebenarnya sudah menyampaikan ke saya itu. Enak jamai sampajangnya sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nes semua puang ngemak kada seko mematom itu pak kuliah. Nasaba alin nama tom maleko tappa ia mimelo ni tapo ngala taala ati nuluran na atay mangololo ripuan. Ternyata suku na sampajanna karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kada itu keagungan sampai tidak tajaman. Magai okopi nabi tamatu mak dalari milawi pasuku na ibadata. Yang penting tajam, makanya aku tomak berjama sampai jam perlu aku sampai jam sunat bawa rewa lo boleh aja nak mana masih Nabi mampar ni sahabat la tajal buyutakum maqabira kero bola mau jumpa ciki buruk longi bawa rewa sampai jam sunat. Makanya aku pergi masa penjangisa tak rewa lo bolata aku pi bolata masa sampai jam sunat. Pergi masa sampai jam loro rewa lo bolata sampai jam sunat aja nak mana masih jama meki mengaji rewa kilo bolata aja nak masih mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid, oke kita masih mengaji, magai, ia masih on romak baraka, mereka di malaikat, bola tapi mereka setan. Yang itu nak kena Nabi tajung panciki buruk longi bola mau monri mimatin romonri manre dia monri makasih. Itu ditegur sahabat karena sholatnya di masjid. Iya, tabawe reba. Makira tu, bola tadi di mereka setan, napa kita mi pacume men. Tuh. Itu matan rama tu 7 orang yang mereka malaikat na yan ang konro yonroy na magampang matin ro mega malaikat na itu. Iya, iya mi tu tanra na malaikat. Ya kome kimisang makanan ka malaikat, maka dito pandite kome komisang gan na malaikat, iya na magampang matin ro matamu ko pigaw ko dece malaikat ya tu tanya setan. Tanya setan malaikat ya tu kaya gabat tu masih kiri subhanallah subhanallah. Wi makumu macan ni tak den nak bawa gi bilang pilangnya. Tak dia siaga di rona. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersaf-saf. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran. Nape telu lampai baca. Wih si garu-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat. Khatib naik di mimbar. Dia nulis taha cakarudu. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari. Gampalada matin romata. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih waktu cakarudu ki. Nareko mangkalingan ki ceramah. Karena malaikat juga ikut di majelis-majelis ilmu. Iya, makanya mereka cakarudu. Iya kan? Tapi magi lo pakandangnya ke belah rondangnya. Letu subuh tate talu dia cakarudu. Bahkan nagatu sandala aku do cilina na cipi pacipi sesa do cilina. Dia dapat tindro, magai. Karena malaikatnya jauh. Nareko angka bola tonroi. Dia namanya matin rumah tata. Itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah. Ia nanti nak kada gurutai tama kak bola mu dia jaga hawa-hawa malaikatnya. Karena panas perasaannya. Itu bisa dideteksi. Namo maga palana cuaca koto saliwang. Ia nato tama masigi. Namo dia ga asena. Terasa sejuk langsung. Magai karena di situ hawa para malaikat.
Magampat tuh ya nang kakamara yonro na cia matin rumah teh tuli lala mate latu tangaban ni matin romana ni teh seta ngangi bolata apa idi mato maki buah boleh pasigaru kamara is bawa WC ni ya na tak buka WC we lari tame kamara setan atau tama WC Allahumma minal khubasi wa Allahumma inna uzu minal khubasi wal khabais masuk setan lari loki kamara itu gitu laca si kamera mandi tu masuk ke si setan ko deka ini mato maki buah setan ko kamera ini mato taroi ini ka kena semalasa ka ustaz mulai je beli bola aku lah setannya beli bola mu setan na WC musi bola ko kan begitu kalau ikut tak buka imat terus deka ka mapasa setan ko kilala kamera jangan robot nah sebab lagi ini mato maki buah nyonro akhirul kalam Allahumma bikila qamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halina